والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Beberapa orang diberikan kemuliaan. Ada yang Allah awetkan jasadnya. Tidak terhitung berapa banyak para ulama, para aulia, bahkan para syuhada yang wafat di Ghazwatul Uhud itu di masa khilafah Daulah Umayyah terjadi banjir sehingga kuburan itu terbongkar, jenazahnya ya mengapung, dia berada di atas tanah semuanya. Terlihat bagaimana Allah Ta'ala membuktikan, bagaimana Nabi membuktikan sabdanya bahwa Allah menjaga jasad para syuhada, Allah juga menjaga jasad para ulama, Allah juga menjaga jasad para penghafal Al-Quran yang benar. Saya tambahkan penghafal Al-Quran yang benar. Allah menjaga jasad para anbiya, para rasul. Innallaha harrama al-arda an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Nah, ini luar biasa. Para syuhada yang wafat pada tahun 3 Hijriah, Ghazwatul Uhud, di masa Daulah Umayyah itu tahun 40 ke atas. Ya, 40 tahun ke atas, 40 Hijriah ke atas. Karena 40 ini transisi. Sayyidina Ali wafat pada tahun 40 Hijriah. Diteruskan oleh Imam Hasan 6 bulan. Setelah itu dikudeta, diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di fase inilah terjadi banjir yang dahsyat, membongkar kuburan para syuhada yang ada di Uhud sehingga jenazah mereka berada di atas tanah. Terlihat, subhanallah, disaksikan semuanya masih utuh. Bahkan ada darah yang masih mengalir, baunya minyak kasturi. Disaksikan bukan 1-2 orang, dengan jumlah yang mutawatir. Dan di antara para syuhada yang utuh jasadnya, yang paling dikenali itu adalah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih hidup sezaman, umur panjang, hidup di zaman itu juga, di zaman perang Uhud. Jadi dia kenal wajah-wajah mereka itu. Dia umur panjang sampai Daulah Umayyah. Ketika itu dia mengatakan, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya. Ini Fulan bin Fulan, ini Fulan bin Fulan. Tapi ketika mendapati jasadnya Sayyidina Hamzah, itu sama persis ketika masih hidup. Dia mengatakan, ini Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sampai sekarang, saya baca terakhir beberapa tahun lalu, batu nisannya pakai tulis nama. Ini adalah kuburan Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Nah, ini Allah jaga, Allah perlihatkan kepada kita bahwa apa yang dikabarkan oleh Rasul itu benar, hakun. Wa jami'u ma ja'a bihi Sayyiduna Muhammad hakun. Semua berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad hakun, benar. Tugas kita sebagai orang beriman, wa kullu ma ata bihi rasulu fa hakkuhu taslimu wal qabulu. Tugas kita menerima dengan penuh keyakinan tanpa ada ragu. Ini yang buat kita tidak sama seperti mereka, satu saja, yakin. Kita masih setengah-setengah, masih syak, masih ragu. Terutama ini
Ada jebakan-jebakan syaitan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dari kecilnya sudah menghabiskan umur belajar ilmu agama. Sudah ada niat mau jadi ulama, itu mulia. Menjadi guru agama, itu mulia. Tapi perjalanan sudah lulus, ditinggalkan mengajar, ditinggalkan dakwah. Ini jebakannya syaitan. Syaitan membisikkan, kamu belum baik. Tunggu kamu sudah sempurna, tidak punya dosa, baru kamu dakwah. Kalau tidak, kamu dosa besar. Kamu menyampaikan sesuatu yang tidak kamu amalkan. Rasa takut itu sumbernya dari syaitan. Karena syaitan tahu bahwa dampak daripada adanya para da'i, para ulama, itu bisa menghalangi kejahatan. Visi misinya syaitan bisa dihalangi oleh mereka. Maka dibuat rasa takut itu. Akhirnya gak jadi dakwah. Padahal dia meninggalkan dakwah itu sudah dosa. Kalau dia punya ilmu ya. Karena menyampaikan ilmu bagian dari mengamalkan ilmu. Menyampaikan ilmu bagian daripada mengamalkan ilmu. Dan kalau tunggu sampai sempurna, jadi malaikat. Nanti saya sudah baik, baru saya mulai. Akhirnya apa? Diulur. Tidak pernah baik-baik, tidak pernah sempurna. Sampai akhirnya bertahun-tahun, lupa itu semua ilmu. Itu Habib Umar yang katakan dalam kitab Maqasid Halaqatit Ta'lim, ya, bahwa itu salah satu jebakannya syaitan. Agar tidak ada lagi orang yang menyerukan kebenaran, kebaikan. Tidak ada lagi orang yang menyampaikan ilmu Rasul Muhammad SAW. Itu tujuannya syaitan. Jadi jangan tertipu. Nah, syaitan ini pandai. Kalau fase ini orang itu bisa lolos, dia ganti strategi. Kamu kalau jadi ustadz susah, fulus. Bagaimana nanti? Nanti hidup susah, gak ada pendapatan, gak ada uang. Itu juga dari syaitan. Ayah, tinggalkan saja dakwah, kerja saja, gak usah ngajar, gak usah dakwah. Nanti kamu hidup susah, gak ada gaji bulanan, gak ada uang. Keyakinannya mulai menurun. Akhirnya apa? Dia tinggalkan itu. Sibuk kerjanya juga hanya susah juga. Ini kata Habib Umar, jebakannya syaitan. Kita harus yakin orang yang total di dalam dakwah fisabilillah, dia harus yakin bahwa yang beri gaji Allah nanti. In tansurullah yansurkum. Itu kepastian. Jika kalian menolong Allah, maknanya apa? Membela agama Allah, dakwah fisabilillah, maka Allah sendiri yang akan menolong kalian. Ayat ini hilang. Takut, susah, takut fakir karena sebab dakwah fisabilillah. Ini jebakannya syaitan. Sudah banyak korban dari syaitan itu. Jadi jangan pernah takut bagi orang yang ingin benar-benar terjun di jalan dakwah fisabilillah. Yang penting niatnya benar. Niatnya. Kalau awalnya susah, namanya proses. Semua orang begitu. Justru orang yang dakwanya enak dari awal sampai akhir dipertanyakan. Karena undang-undang dakwah itu harus ada tantangan. Harus ada susah, masyaqqah, dan seterusnya. Ini sayang kan, sudah dari kecil sekolah, tahu-tahu alirannya berbeda ketika sudah selesai. Iya. Jadi ini jebakan syaitan. Maka jangan sampai kita masuk ke jebakan itu. Yang benar itu adalah saya belum baik sempurna.
tapi saya sudah niat dan berusaha menjadi sempurna untuk taat kepada Allah sambil saya ngajar. Dengan itu kan waktu berjalan, kita lama-lama juga akan ikut itu nasihat yang kita sampaikan. Lama-lama bisa jadi baik begitu. Kalau mau tunggu jadi sempurna, gak ada salah sama sekali, itu bukan manusia, itu malaikat. Nah ini jebakan. Makanya ini iblis wa syaitan ini kalau di zaman kita pakai gelar, dia profesor doktor. Dia lebih pandai daripada kita. Ada juga orang sudah berhasil dakwah, dirusak dakwahnya. Ini sudah masuk cari popularitas. Tujuan dakwahnya ingin cari terkenal. Tujuan dakwahnya ingin cari jabatan. Tujuan dakwahnya ingin dihormati. Tujuan dakwahnya ingin mendapatkan harta dunia. Niatnya seperti itu. Itu juga jebakannya syaitan. Dirusak. Nah, oleh sebab itu, nah ini kita sebelum membaca ini kitab, nah itu tambahan pengetahuan yang saya juga belajar. Ada di kitab Al-Habib Umar, ya Habib Umar, Maqasid Halaqati Ta'lim wa Wasailuha. Nah di kitab itu dibahas seperti itu. Juga di kitab Talbisu Iblis karya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Ya. Ada satu riwayat, ini ajib riwayat ini. Kalau di zaman Nabi memang untuk membayangkan hadis itu kita belum bisa paham seutuhnya. Tapi kalau di zaman kita ini bisa paham. Nabi mengatakan bahwa nanti akan datang satu zaman tidurnya seseorang lebih baik daripada sadarnya dia. Tidurnya seseorang lebih baik dari sadarnya dia. Apa maknanya? Ketika dia sadar banyak melakukan dosa. Tapi ketika tidur, orang kalau tidur selamat. Apa yang dia lakukan dalam tidur tidak dicatat dosa. Tapi kalau dia sadar, mulai dihitung dosa. Dianalisa oleh para ulama, oh di zaman ini handphone kadang tidak ada maksud iklan keluar. Itu tidak, buka aurat. Dijebak sama syaitan. Kadang ngobrol, menggunjing orang. Reuni banyak, reuni ini, arisan. Ini semua sebenarnya bagus. Cuma yang penting harus diatur agar jangan sampai acara-acara semacam ini mudaratnya lebih besar. Apalagi perempuan menggunjing sana sini, putar televisi acara gosip, putar juga itu televisi fitnah memfitnah, ya menjelekkan sana sini dan seterusnya. Nah dia sadarnya itu dosanya banyak, tapi kalau dia tidur selesai. Ini bagi tukang tidur kabar gembira, ya. Ternyata di zaman kita seperti itu. Bukan berarti kita mengajarkan banyak tidur, enggak. Aktivitas-aktivitas yang baik justru di situ ada pahala. Orang sibuk kerja cari nafkah tanpa menggunjing orang, tanpa melihat yang haram, itu baik. Dan seterusnya. Jadi husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan baik. Bukan meninggal hanya dalam keadaan ibadah. Lagi sholat meninggal husnul khotimah. Atau lagi puasa meninggal husnul khotimah. Tidak. Memang itu paling ideal. Paling terbaik memang seseorang meninggal dalam keadaan ibadah. Itu namanya wafat dalam keadaan ideal, terbaik. Tapi husnul khotimah juga seseorang meninggal dalam keadaan tidak bermaksiat. Itu husnul khotimah. Yang hobi mancing misalnya, daripada maksiat tahu-tahu mancing
ditarik sama ikan jatuh, pas di bawah ikan hiu, dimakan dia, husnul khotimah. Kenapa? Dia tidak sedang bermaksiat, dia melakukan perbuatan mubah, apalagi pakai niat, saya sengaja mancing biar tidak melakukan dosa. Daripada nganggur-nganggur, setan bisik, buat jahat ini, buat jahat itu, mendingan perkara mubah yang di situ tidak ada dosa. Jadi niatnya apa? Menghindari dosa. Dia meninggal dalam keadaan seperti itu, husnul khotimah. Ada yang main bola, futsal, daripada nganggur pikiran kemana-mana, ada main bola, olahraga, pakaiannya tutup aurat, main sama laki-laki, tahu-tahu meninggal, insya Allah husnul khotimah. Dari awal dia sudah niat apa? Saya ini biar jangan sibuk dengan maksiat. Itu kan perkara mubah, tapi jadi ibadah karena niat menghindari dosa. Menghindari dosa bukan perkara gampang, ikhwanul muslimin. Imam Ghazali mengatakan, ya sesungguhnya inna tarkal ma'asi asyaddu ala fi'li ta'ati. Meninggalkan maksiat itu jauh lebih berat daripada mengerjakan ketaatan. Ketaatan itu, kata Imam Ghazali, mudah. Tapi yang susah itu meninggalkan dosa, maksiat. Begitu juga daripada ngomongin orang, kunjungin orang, tidur aja dah, tidur, pahala dia. Kenapa? Dia niat tidur agar terlepas dari bisikan jahat melakukan dosa. Itulah yang disebut naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Sekalipun ini diperdebatkan ya. Cuma tidur juga diatur, jangan sampai 15 jam. Ini antara tidur atau mati. Ya. Tidurnya kata Imam Ghazali kalau kelebihan tidur itu lebih dari 6 jam ke atas, maka di sensus itu matinya lebih banyak dari hidupnya. Ini standar husnul khotimah yang paling level di bawah, paling tidak sampai maksiat. Ya, itu yang paling penting tuh. Kan kebanyakan orang bahas harus dalam keadaan ibadah ya, husnul khotimah. Tidak, keadaan mubah menghindari maksiat juga husnul khotimah. Cuma kalau kita ingin mengambil husnul khotimah yang paling ideal dalam keadaan ibadah, ya. Habib Syekh As-Sagaf yang munsyid qasidah itu abahnya beliau ya wafat di saat melaksanakan sholat Jumat dan menjadi imam. Posisinya sujud, wafat di hari Jumat, lagi sholat, posisinya imam, lagi sujud. Para ulama mengatakan ada tanda-tanda husnul khotimah. Di antaranya meninggalnya dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah. Itu. Ini idealnya. Ada juga kami dapati di Hadramaut. Beliau ini bukan ulama, marbot masjid, tapi orang soleh. Dia bersihkan masjid, selesai dibersihkan masjid, baca Al-Quran, kebiasaannya. Kerja lagi, bersihkan, baca Al-Quran. Sampai akhirnya meninggal beliau. Meninggal posisi memegang Al-Quran. Dan jarinya itu menunjuk surga Firdaus di ayat Al-Quran. Ini bukan hal kebetulan. Makanya ada satu hadis Nabi katakan, bacalah Al-Quran, sesungguhnya pangkat kalian di akhirat itu sesuai ayat Al-Quran yang kalian baca paling akhir. Jadi kalau kita baca, tahu-tahu sampai di surga Firdaus, sadaqallahul azim. Kita meninggal dunia, berarti manzilah, pangkat kita itu. Atau dia lagi baca Al-Quran sampai di surga Adan. Dan ini tidak bisa direkayasa ya. Sampai surga Adan meninggal, manzilahnya di akhirat itu. Jadi informasi kita di akhirat, akhir surat yang kita baca, itu ada hadisnya.
diriwayatkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Makanya kalau ada ayat neraka cepat-cepat selewat. Iya. Iya kan? Cari yang surga. Itu satu ilmu itu. Karena hadisnya mengatakan pangkat kalian di akhirat sesuai akhir ayat yang kalian baca. Selewat begitu. Cuma yang bingung ini yang terpernah baca Al-Quran. Itu malaikat juga bingung. Arahnya kemana ini? Seumur hidup gak pernah baca Al-Quran. Ya, ikhwanul muslimin, Al-Quran ini jadi syafaat bagi kita, insya Allah. Ya, jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan. Kalau gak bisa 1 juz, gak bisa setengah juz, minimal 1 ayat 1 hari. One day, one ayat atau 1 juz. Kalau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, beliau mengatakan paling minimal setengah juz. Cuma itu kan standar ulama berat ya. Satu ayat, 1 lembar 1 hari. Kenapa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang sering kita baca kelak di yaumul qiyamah menjadi pembela kita, penolong kita. Kalau gak pernah dibaca, maka bagaimana Al-Quran bisa menolong kita? Di Al-Quran itu disebut jangan memboikot Al-Quran. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ayat Al-Quran. Wahai Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini diboikot. Mahjura, ditinggalkan, diblokade, diembargo, diboikot. Apa tafsirannya? Makna memboikot Al-Quran, Al-Qurannya ada tapi tidak pernah dibaca. Kita gak ada alasan Al-Quran tidak ada. Al-Quran banyak. Itu bukan aksesoris perhiasan rumah. Itu adalah bacaan kitab suci dan pedoman hidup. Kalau bicara pedoman hidup, Al-Quran tidak menjelaskan spesifik hukum bagaimana. Enggak. Ilmu fikih itulah berbicara Al-Quran tentang hukum. Ilmu akidah berbicara akidah, kesimpulannya dari Al-Quran disimpulkan dalam ilmu akidah. Bicara akhlak, ilmu tasawuf, itu adalah kesimpulan dari Al-Quran. Lebih mudah ikut ulama yang bersanad. Mereka punya perbuatan itu sesuai terjemahan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hadallah, ulaika alladzina hadallah fabihudahu iktadih. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, mereka para ulama, para salihin adalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Maka dengan sebab petunjuk mereka, ikutilah mereka. Iktadih. Imam Haddad mengatakan, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Lazimkanlah Al-Quran, ikutilah sunnah Nabi SAW, dan ikutilah para ulama yang soleh. Insya Allah Allah akan berikan petunjuk kepada kalian. Kita kan gak bisa Al-Quran, hadis, kemudian kita mengamalkan, gak bisa lah. Kita gak faham bagaimana ilmunya, tidak faham hukumnya bagaimana. Makna mengikuti Al-Quran dan Sunnah adalah mengikuti orang yang faham Al-Quran dan Sunnah, mengikuti ilmu-ilmu yang sudah diterangkan oleh para ulama. Mereka yang mampu menjelaskan itu, kita tinggal ngikut. Jadi kalau kita fikih itu Al-Quran, kesimpulan hukum dari Al-Quran. Nah ini, jadi Allah berikan kemuliaan luar biasa. Ya, jadi alam barzah atau alam kubur itu nanti kita bisa rasakan nikmat ruh dan jasad. Yang diazab juga begitu, dia merasakan azab dengan ruh dan jasadnya. Na'udzubillah min zalik.
Kita lihat ulama-ulama yang hidup di zaman kita, ini bukti. Tidak mungkin mereka itu membawa ajaran yang menyimpang. Allah sudah tunjukkan, bukan satu orang, banyak. Di kota Makkah, di Ma'lah, kuburannya Al-Habib Muhammad Al-Haddar, itu sudah puluhan tahun yang lalu wafat. Dibongkar. Di sana kan ada aturan memindahkan atau mengganti tuh kuburan itu dengan yang lain. Jadi kalau sudah jadi tulang belulang, dipindahkan. Ketika dibuka, utuh. Masih utuh. Ditutup lagi. Tahun berikut masih utuh. Akhirnya permanen. Gak bisa dibongkar. Itu satu. Yang kedua, kuburannya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dibuka kuburannya masih utuh. Tahun berikut dibuka masih utuh. Akhirnya permanen. Gak bisa lagi dibongkar. Karena masih utuh. Terakhir, Kiai Haji Maimun Zubair. Dibuka kuburannya masih utuh. Dan ulama dulu sangat banyak seperti itu. Syekh Nawawi Banteni ratusan tahun yang lalu wafat. Dibuka masih utuh. Semua ini ulama apa? Ahli sunnah wal jamaah. Tidak mungkin mereka itu menyimpang. Dengan Allah berikan kemuliaan, menunjukkan kepada kita bahwa jenazah mereka masih utuh. Karena mereka ulama yang benar. Maka Allah jaga jasadnya. Itu. Dan Nabi sudah katakan, para ulama, para penghafal Al-Quran yang benar, para syuhada, jenazah mereka itu Allah jaga. Mereka utuh, dijaga sepanjang masa. Itu. Dan bukan hanya itu, baunya itu bau wangi. Ya, bau minyak kasturi. Kita ini di dalam hati, kalau ada niat jahat, malaikat cium bau busuk. Kalau di kota Makkah, tanah suci, baru niat jahat langsung dicatat dosa. Lintasan niat jahat dosa. Sebagaimana di tanah suci itu sekali berbuat baik 100.000 kali lipat kebaikan. Begitu juga dosa. Sekali dosa dilipat gandakan jadi 100.000 kali lipat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau niat kita baik, malaikat taunya dari mana? Bau wangi dari tubuh kita. Oh, dicium ini berarti dalam hatinya baik dia. Dicatat kebaikan. Suf lihat, ya. Kalau niat jahat tidak dicatat kecuali dilakukan. Lintasan jahat itu di hati, khawatir namanya, itu tidak dicatat kecuali dia sudah tetapkan jadi niat. Sudah ada niat pengen melakukan, di situ ulama sebagian mengatakan mulai dihitung sebagai catatan dosa. Tapi kalau lintasan sesaat itu hal yang sulit dihindari. Semua manusia biasa punya khawatir. Nah, ini beberapa masalah yang sangat penting yang bisa kita perhatikan tentang masalah tersebut, khususnya bagi adik-adik yang sedang menuntut ilmu. Ya, jangan takut kalau antum dakwah fisabilillah, ya, itu profesi tertinggi. Ya, gak ada di atas itu. Wa fi ihya ulumuddin, nanti di surga satu derajat dengan para nabi. Kalau dia benar-benar, ya, Allah Ta'ala bantu semuanya. Yang penting niatnya benar. Niatnya benar, kemudian dia sampaikan ilmu yang dia dapat dari guru-guru yang bersanad. Nah, ini yang paling penting nih. Al-isnad minad-din, sanad bagian daripada agama Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله
ومحمدا رسول الله